Mungkin ada pertanyaan lagi dari jamaah terakhir nih. Saya tuh 3 tahun yang lalu tuh kehilangan anak saya. Usia 10 tahun. Yang kebetulan sampai sekarang saya bukan tidak ikhlas, tapi saya merasa selalu ada perasaan bersalah terhadap anak itu. Karena apa? Karena saya terlalu untuk selalu belajar. Kemudian ya alhamdulillah kebetulan anak saya itu Ustaz bercita-cita ingin menjadi hafiz. Saat itu alhamdulillah udah habis juz 30, kalau positif juz 30. Nah, di perjalanan itu ya saya menggembleng dia gitu. Sampai suatu saat musim Covid saat itu, karena yang dipegang HP, sibuk dengan HP, saya mungkin semua sama ya Bu ya, sering berdebat dengan anak-anak karena HP itu gitu ya. Saya sampai berkata seperti ini, Dedek sayang nggak ke mama? Kalau Dedek nggak menurut ke mama, Dedek tidak sayang dong. Dedek mau ya mama sakit? Dedek mau ya punya mama baru? Seperti itu Ustadz yang saya sampaikan ke anak saya. Tapi setelah itu alhamdulillah saya pelukan lagi, saya minta maaf dengan ucapan saya. Dan alhamdulillah anak saya setelah itu juga biasa lagi gitu. Tapi kemudian qadarullah wa masya fa'ala, anak saya sakit, terkena DBD saat itu. Dan saat itu sebelum dia meninggal 3 minggu sebelum dia meninggal itu, kita sempat survei pesantren yang dia inginkan Ustadz. Alhamdulillah saya ikutin. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah saya berdosa dengan sikap saya terhadap anak saya, dengan ucapan saya seperti itu? Kemudian bagaimana saya, jujur saya masih ingat, meskipun kegiatan saya taklim seperti kesini ke Asofia, ke Asakina gitu ya, tapi perasaan itu masih selalu ada setiap saya ke kamar. Saya menangis, saya mungkin seperti orang gitu ya, bicara sendiri, nangis sendiri, tertawa sendiri, karena anak saya udah pada besar-besar. Jadi saya di rumah keadaannya selalu sendiri gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan itu bagaimana seorang ibu yang terkadang pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya. Terkadang kita mungkin dengan punya emosi yang kita nggak bisa bendung juga, akhirnya berbicara yang kurang mengenakan terhadap anak. Iya. Itu seperti apa Ustaz? Iya Bunda. Dari pertanyaan ibu yang tadi, pertama, yang namanya kematian itu hak prerogatifnya siapa? Allah. Maka untuk semua yang telah meninggalkan kita, belajar ridho, belajar terima, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kedua, Bunda sayang, setiap orang tua tuh pengen punya anak yang soleh, betul? Setiap orang tua tuh pengen punya anak yang tumbuh baik, betul? Tapi kadang masalahnya, banyak orang tua pengen punya anak soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Padahal rumusnya, solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Nah, gimana cari jadi orang tua yang soleh itu? Salah satunya dekat sama Allah, hatinya terpaut dengan Allah, sehingga nanti
yang keluar di lisannya pasti kalimat-kalimat yang baik. Betul? Maka mohon maaf ya bunda sayang, ucapan ibu itu jadi doa, dan doa ibu itu mustajab. Maka ketika bunda bicara kepada anak, hati-hati, hati-hati, jangan sampai keluar kalimat yang tidak baik. Khawatirnya jadi apa? Doa, malaikat jadi saksi, Allah mendengar doanya, kemudian Allah mengijabah doa itu. Maka harus seperti apa sikapnya? Nabi SAW memberikan kerangka. Orang beriman itu bicaranya hanya dua. Satu, kalau baik dia bicara, kalau tidak baik dia diam. Betul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Maka bunda sayang, jangan bilang kematian anak gara-gara ucapan bunda. Jangan. Karena bukan itu. Kematian ketentuan siapa? Allah. Tapi Ustadz, saya mengakui kalau saya punya salah. Harus atau tidak? Harus. Muhasabah, minta ampun, istighfar. Ya Allah, jika sebelum anak saya wafat ada kata-kata saya yang pernah nyakitin anak saya, ada kata-kata saya yang membuat engkau murka dengan kata-kata saya, ampuni dosa saya ya gitu. Ya Kak Paula, kalau udah ngomongin anak tuh kita langsung sedih ya sebagai ibu-ibu gitu. Jadi semua tuh titipan ya Ustadz ya. betul. Jadi sebenarnya Allah anak itu juga cobaan Ustadz. Iya, anak, pasangan itu kan titipan dari Allah, betul? Makanya nanti Kak Paula dalam Al-Quran itu, anak itu ada 4 statusnya bagi orang tua. Ada berapa? 4. 1, anak jadi perhiasan. 2, anak jadi qurrata a'yun. 3, anak jadi fitnah. 4, anak jadi musuh. Ada berapa? Mudah-mudahan ya anak kita jadi anak yang sebagai perhiasan buat kita. Dan jadi qurrata a'yun untuk kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah jaga kita semua. Amin. Saya sendiri, Masya Allah, mungkin masih belum ikhlas atau apa gitu. Tapi sebenarnya saya ingin ikhlas, cuma saya tidak tahu bagaimana caranya. Depresinya saya kalau setelah ikut kemana-mana seperti tidak ada apa-apa. Tapi setelah kita pulang ke rumah, kita masuk ke kamar, kita tuh seperti apa ya, ngomong sendiri, nangis sendiri, bahkan mungkin ya seperti kalau tidak ingat anak yang 2 lagi, wah udah kalau alam saya seperti apa gitu. Masya Allah anak saya itu pintar, solihah. Kenapa harus dipanggil gitu? Kenapa bukan saya?